gaib kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengambil aksen terlebih dahulu. Alkisah Ringgobel, Hadir Bu. Muhammad Hafiz, Hadir. Syahrul Rahman, Hadir. Mutmainah, Intan Pratiwi, Ferawati Sulaiman, Jufriyanti, Miftahul Hidayah, Mutiara Yusuf, Ariyanti, Nofrita, Ranti Arafah, Popi Sofia, Putri Wulandari Nur, Rafika Aisyah Putri, Pratiwi, Dita Nadila, Rizky Putri Wahyuni, Fitri Dewi Lestari, Lutfia Dwi Maharani, Galang Ujang, Hadir Bu. Vina Najwa, Nikmatul Yakin, Mordi Adonis, Mutiara Sri Ramadhani Latif, Anjini Ngadito, Putri Pikoli. Nah, baik. Kali ini kami akan belajar tentang akidah akhlak, tentang materi akhlak pergaulan remaja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan kepada adik-adik apa sih remaja itu atau definisi dari remaja. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu bisa angkat tangan. Nah, kalau belum tahu di sini Ibu akan menunjukkan pengertian atau definisi dari remaja. Nah, di sini ada yang bisa baca pengertian dari remaja. Boleh adik Vera membacakan pengertian dari remaja. Remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologi yang penting bagi setiap manusia. Pada tahap ini remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangan yang berlangsung antara usia 13 tahun. Nah, itulah pengertian remaja yang dimana peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, remaja ini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan biasa disebut remaja itu sekitaran umur 13 sampai dengan 19 tahun. Jadi sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang remaja. Jadi remaja adalah masa yang dimana remaja itu masih merasakan labil, dan remaja juga ditentukan dalam pergaulan yang dimana apabila remaja bergaul dalam hal yang positif, maka mereka akan berkembang dan berarah ke hal yang baik. Begitupun sebaliknya, jika remaja bergaul dalam hal yang negatif, sebaliknya remaja itu akan terpengaruh ke hal-hal yang tidak baik juga. Nah, seperti itu. Kita lanjut.
di sini ada karakteristik remaja. Nah, yang pertama rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi remaja itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, yang dimana remaja itu akan melakukan sesuatu hal yang sekiranya sebelumnya dia belum pernah melakukan. Nah, yang kedua di sini mudah merasa bosan. Nah, remaja juga cenderung merasa bosan apabila dia sudah mempunyai cita-cita yang pertamanya menjadi dokter, keesokan harinya dia bisa berubah menjadi cita-citanya menjadi guru. Nah, seperti itu. Yang ketiga, menyukai hal baru. Nah, remaja juga menyukai hal-hal yang baru, yang dimana sesuatu hal yang belum pernah dia lakukan, dia akan mencoba. Selanjutnya, mulai suka lawan jenis. Nah, pasti remaja sekitaran umur 13 sampai dengan 14 tahun akan merasakan suka lawan jenis. Nah, biasa disebut dalam fikih yaitu yang dimana akhir balik. Yang terakhir, sibuk mencari identitas jati diri. Yang terakhir juga cenderung suka tantangan. Nah, remaja juga cenderung menyukai tantangan baru. Jadi selanjutnya kita masuk ke akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, yakni bentuk-bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, adanya menjalin persaudaraan. Nah, yaitu ukhuwah. Yang dimaksud menjalin hubungan persaudaraan yaitu yang dimana antara laki-laki dan perempuan mempunyai batas tertentu untuk tidak terjadinya perbuatan dosa. Seperti laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan yang bukan mahram. Yang kedua, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan secara fisik. Selanjutnya, yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, jadi mengembangkan wawasan keilmuan yang dimaksud di sini yaitu seorang remaja pasti mempunyai wawasan intelektual dalam bidang-bidang tertentu, yakni mempunyai sains dan teknologi. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamu, yaitu yang dimaksud toleransi. Toleransi di sini saling bertoleransi antar sesama agama dan non muslim maksudnya. Selanjutnya kita memasuki ke nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, yaitu mendorong pribadi berwawasan intelektual. Yang kedua itu menumbuhkan sikap disiplin diri. Nah, yang dimaksud yaitu remaja mempunyai sikap disiplin, yaitu melakukan hal-hal dengan baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri, yang dimana remaja itu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang terakhir, menumbuhkan sikap tanggung jawab, yaitu yang dimana remaja itu mempunyai sikap tanggung jawab dalam pekerjaan dan juga adanya amanah dalam melakukan segala pekerjaan. Kita masuk ke akhlak tercela. Nah, sebelumnya di sini adik-adik tahu apa sih akhlak tercela itu? Ada yang tahu? Akhlak yang buruk, yaitu perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari. Yang pertama di sini adanya pergaulan bebas atau free sex. Yang kedua, mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga, menyalahgunakan narkoba. Nah, itulah perbuatan-perbuatan tercela yang dimana kita para remaja harus hindari agar tidak berdampak buruk bagi remaja. Selanjutnya, di sini ada nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja.
untuk Putri Pikoli bisa dibacakan? Nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja yang pertama yaitu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, yang kedua hilangnya budaya malu, dan yang terakhir menimbulkan masalah kesehatan. Nah, itulah nilai negatif yang dimana kita harus hindari atau yang sangat-sangat bertentangan dengan agama. Jadi itulah pembahasan materi tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, di sini sudah ada yang paham tentang materi ini? Baik. Apabila sudah ada yang paham, di sini Ibu akan melanjutkan atau mengetes kepada adik-adik untuk nantinya menulis di papan dengan mencari contoh perilaku tercela dan perilaku terpuji. Di sini Ibu akan menulis tabel dulu. Nah, dipersilakan untuk adik-adik mencari contoh dari akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu 3 menit untuk adik-adik mencari contoh yang mengenai akhlak terpuji dan tercela. Silakan. Apabila ada yang sudah siap untuk menulis contoh, Ibu akan memanggil atau siapa yang bersedia untuk tulis contoh yang Ibu suruh. Atau di sini Ibu akan tunjuk. Intan Hasarika silakan untuk menulis contoh dari akhlak terpuji dan tercela. Selanjutnya Ibu akan tunjuk untuk adik Tiara. Silakan. Selanjutnya Ari, silakan.
tercela. Nah, yang terakhir galang mundur. Silakan dari galang. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberanikan diri untuk menulis contoh di depan terkait tentang akhlak terpuji dan tercela. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan sebuah hadiah bagi yang tadi sudah memberanikan diri untuk tampil ke depan. Dipersilakan maju untuk adik-adik yang tadi. Penjelasan tentang akhlak terpuji dan tercela. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu akan menunjuk seseorang untuk membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Kepada adik Dimas untuk membacakan kesimpulan tersebut. Jadi duduk saja. Bapak, saya akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini, yaitu tentang kita sebagai remaja menghindari pergaulan yang negatif, yaitu dengan banyak melakukan hal-hal yang positif. Karena jika kita buka foya-foya menyimpan dari agama, kita bisa terjerumus menjadi seorang yang anarkis dan sampai menggunakan narkoba dan minum khamar. Maka karena hal itu menyimpang dari agama dan hadis. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah dan kafaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi